Inovasi merupakan kunci dari keberlangsungan sebuah produk karena tanpa inovasi tinggal menunggu waktu aja sampai produk kita ketinggalan zaman atau disusul oleh kompetitors kita. So, gimana sih caranya kita bisa melakukan inovasi untuk bisnis kita? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different result. Di episode ini saya ingin berbagi sama kamu gimana sih caranya kita bisa membuat inovasi untuk bisnis kita. Dan tentunya dengan cara yang praktikal. Ada begitu banyak metode inovasi yang mungkin bisa jadi malah bikin kita tambah pusing. But say no more karena cara yang akan saya share ke kamu ini pasti bakal cepat nanggapnya ya. Jadi gini, pertama, untuk kita ngomongin inovasi, kita perlu mengerti dulu prinsip dari value propositions ya. Nah, value propositions itu apa sih? Jadi value propositions itu adalah sebuah keunikan bisnis yang mau kita tawarkan kepada segmen customer kita gitu ya. Jadi misalnya nih value propositions dari bisnis kita nih, contoh misalnya kayak kami punya kualitas yang berbeda, wah gitu ya, we sell quality ya misalnya gitu, atau desain kita yang berbeda yang unik ya, atau mungkin pelayanan kita 5 star misalnya gitu, atau kecepatan kita gitu ya. Jadi apa yang membuat produk kita itu menarik ya. Jadi intinya value propositions itu adalah keunikan bisnis kita atau kelebihan bisnis kita tuh apa sih dibandingkan dengan competitors kita yang membuat bisnis kita itu lebih dilirik oleh calon customer kita instead of bisnisnya competitors ya. Jadi value propositions itu kayak gitu cara ngelihatnya ya. Keunikan bisnis kita apa? Nah, coba kamu cek. Keunikan bisnis kamu tuh apa sih? Kenapa orang mau beli produk kamu, bukan beli produk tetangga ya. Nah, jadi kamu udah tahu belum nih value proposition apa? Kalau belum, coba sekarang kamu mesti pikirin dulu, kamu cek dulu karena ini adalah bagian yang sangat-sangat penting waktu kita mau membuat inovasi. Ya bahkan sebelum ngomongin inovasi untuk kita bisa bersaing di dunia persilatan bisnis ini gitu ya. Ya kita perlu tahu mappingnya tuh gimana kekuatan kita tuh apa gitu ya. Kekuatan kita apa dibandingkan dengan competitors ya. Saya kasih contoh misalnya kalau kita punya bisnis makanan deh ya. Value proposition-nya misalnya kayak ini adalah resep turun menurun ya dari kakek nenek misalnya gitu ya. Sudah puluhan tahun yang dimiliki oleh keluarga kami. Nah, itu kan sesuatu yang menjadi let's say daya tarik ya. Wah, ini resepnya nih berbeda gitu ya. Atau misalnya value propositions-nya lagi bisa lebih dari satu ya. Misalnya kami menggunakan bahan-bahan yang organik ya gitu, atau tanpa pestisida gitu, atau misalnya non GMO dan lain sebagainya gitu. Jadi kelebihan apa gitu kan, keunikan apa sehingga mungkin orang untuk segmen tertentu melihat wah ini kalau bahannya organik nih kayaknya lebih sehat ya gitu. Nah, untuk segmen yang sudah ditetapkan yang bisa jadi itu sesuatu yang menarik. Nah, makanya itu di plotting untuk jadi value propositions gitu ya. Atau kalau contoh lain misalnya kamu jual baju nih, misalnya keunikannya adalah bajunya bisa di custom gitu ya, atau misalnya modelnya kita buat yang satu ukuran tapi bisa untuk berbagai size ya, yang melar misalnya gitu ya, atau bisa dibordir atau bisa pilih warna dan lain sebagainya ya. Intinya adalah apa yang membuat orang tuh bisa tertarik sama bisnis kamu, pengennya bisnis kamu memberikan magnetnya gitu ya ke kamu bukan ke competitors. Itu adalah value propositions ya. Nah, kalau kita sudah petain value propositions dari bisnis kita,
Berikutnya kita juga perlu memetakan value propositions dari competitors kita, ya, at least competitors yang paling dekat, ya, boleh 1, boleh 2, atau beberapa boleh. Kenapa hal ini penting? Karena gini, kita perlu memetakan di manakah posisi kita, gitu ya, di manakah posisi kita, apakah value propositions kita dibandingin value propositions di si competitors itu tuh sejauh mana perbedaannya. Jangan-jangan terlalu banyak persamaannya. Which is kalau terlalu banyak persamaannya ya membuat kita jadi samar kan, maksudnya orang beli produk kita atau produk competitors ya mungkin buat segmen customer kita nggak terlalu beda, which is bisa jadi kita juga dimakan marketnya sama competitors. Nah jadi itu kita perlu tahu nih pemetaannya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kamu boleh spend waktu untuk bisa cek nih value propositions kamu itu apa sih, keunikan bisnis kamu itu apa, dan keunikan bisnis dari competitors kamu atau pemain-pemain yang menjual produk atau services yang mirip sama kamu itu apa ya. Jadi kamu boleh recek. Nah, kalau sudah dipetain value propositions kita dan competitors kita, barulah kita bisa melakukan inovasi ya. Kenapa begitu? Karena kita mesti tahu mulainya nih dari mana ya sebelum kita melakukan inovasi. Inovasi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan terobosan, kita bisa melakukan perbaikan sehingga produk kita menjadi lebih seksi gitu ya di mata customer kita. Ya, jadi inovasi sih sebetulnya sebuah perbaikan-perbaikan yang kita coba untuk kembangkan ya gitu. Basically kan sederhana, inovasi kan seperti itu. Nah, cara inovasi yang mau saya share ini saya ambil dari konsepnya Blue Ocean Strategy ya. Mungkin kalau kamu pernah dengar, Blue Ocean Strategy itu adalah sebuah konsep framework bagaimana si penemunya nih ya, profesor di INSEAD namanya Kim Chan sama Rene ya. Dia itu profesor di INSEAD di Perancis ya. Dia nulis buku yang terkenal banget di area strategi, namanya adalah Blue Ocean Strategy ya. Jadi Blue Ocean Strategy ini sederhananya adalah gini, kenapa kita nih bersaing di persaingan yang udah berdarah-darah gitu ya istilahnya. Penulis ini si Kim Chan dan Rene ini adalah red ocean ya. Jadi kayak kolam atau perairan yang udah berdarah-darah, udah terlalu banyak kompetitorsnya gitu. Sebetulnya masih banyak kok lautan biru di luar sono gitu yang kita bisa explore. Jadi analoginya ada red ocean dan ada blue ocean. Nah, red ocean adalah kompetisi yang berdarah-darah yang mungkin seperti kayak kita nih adu market share-nya tuh terbatas, terus ya udah kita kita makan market share orang sehingga kita bisa dapat market share yang lebih besar, dan waktu itu terjadi ya mungkin kitanya mungkin bisa untung tapi ada yang buntung di competitors kita misalnya seperti ya, karena let's say pie-nya segitu-gitu aja. Tapi Blue Ocean itu berpikirnya sebetulnya masih banyak kok market di luar sana yang bisa kita explore. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu ya. Itu adalah konsep dari Blue Ocean strategi. Nah, jadi gimana sih mengimplementasikan Blue Ocean strategi itu? Jadi cara inovasinya saya mulai dengan seperti ini ya. Bayangkan kamu memiliki sebuah kotak ya, Anggaplah kapasitas kotak itu 100 liter ukurannya ya. Jadi kamu bayangin aja ada kotak lumayan gede, oke. Dan kotak itu isinya adalah value propositions yang kamu punya ya. Mungkin value proposition kamu punya beberapa gitu ya. Coba kamu bayangin itu ada full di dalam kotak tersebut. Anggaplah total isi kotaknya itu bisa kapasitas sekitar 100 liter gitu ya. 100 liter tuh kira-kira kalau isinya air ya mungkin kurang lebih 100 kilo ya. Jadi kamu bayangin kira-kira kotak ukurannya segitu. Anggaplah mungkin sekitar 1 kali 1 kali 1 meter lah. Anggaplah contoh misalnya gitu ya. Dan kamu mau isi kotak itu dengan value proposition yang kamu miliki. Misalnya saya ngarang-ngarang aja contoh ya. Misalnya kamu value propositionnya nomor 1 adalah let's say kualitas ya. Anggaplah misalnya kualitas proporsinya anggaplah sekitar 20 liter misalnya gitu ya. Terus kamu masukin lagi yang lain lagi gitu. Jadi kamu masukin value propositions demi value propositions ke dalam kotak kamu itu sampai penuh, kira-kira keisi semua sampai 100 liternya udah benar-benar mentok ya. Jadi itu yang kamu bisa lakukan pertama. Jadi kamu bayangkan hal itu dulu pertama-tama kamu bayangin ini, oke? Nah, kalau kamu udah tahu nih ya, kamu punya kapasitas 100 liter ini, kamu isinya apa aja. Terus karena tadi kita sudah membahas competitors itu seperti apa,
Coba kamu bayangkan competitors juga punya kotak yang sama seperti kamu. Kotak yang sama, kurang lebih ukurannya, untuk kapasitas 100 liter juga. Nah, kira-kira coba kamu bayangin deh, kalau kotaknya si competitors ini isinya tuh apa aja ya, gitu. Nah, kamu bisa isi ini setelah kamu menganalisa value propositions competitors itu. Nah, jadi kamu bayangin value propositionsnya competitors kamu itu ada di dalam kotak dia. Jadi kamu punya kotak isi 100 liter, oke. Competitors kamu juga punya kotak isi kapasitasnya sama-sama 100 liter gitu. Assuming menargetkan segmen customer yang sama gitu ya. Nah, jadi itu yang kita bisa lakukan pertama-tama kayak gitu dulu. Oke. Nah, kalau kita mau memperbanyak value propositions kita yang membuat kita jadi terlihat lebih unggul dibandingkan dengan competitors kita gitu ya. Bisa nggak? Ya sebetulnya bisa aja. Misalnya gini ya, kamu sekarang kapasitas kamu sekarang 100 liter nih. Terus wah dia ada sesuatu yang kita nggak punya gitu ya. Si competitors kita nih punya sesuatu kita nggak punya. Terus yang kita lakukan misalnya ya kita tambah lagi aja. Jadi kapasitas kotaknya kita gedein jadi 150 liter. Misalnya gitu ya. Menurut kamu bisa nggak? Sebetulnya bisa aja. Jadi bisa. Tapi ada tapinya. Kalau kapasitas let's say value propositions kamu ini, kotaknya ini kamu gedein dari 100 liter jadi 150 liter, naik 50% gitu ya. Itu kalau diperbesar, maka cost-nya juga akan naik gitu ya. Nah, maka cost-nya akan naik gitu. Kenapa? Karena yang dimasukin makin banyak gitu. Kenapa? Karena value propositions itu untuk menghasilkan sebuah value propositions itu kan pasti ada biayanya gitu ya. Pasti ada biayanya untuk membuat sebuah keunikan bisnis. Misalnya kayak kualitas kita adalah yang terbaik. Lah tandanya karena kita ngomongin kualitas tandanya cost produksi kita pasti harus lebih tinggi karena kita pakai produk-produk yang let's say berkualitas. Misalnya gitu ya. Atau misalnya kita salah satu value proposition adalah dari kecepatan. Tandanya kita mesti ada orang yang mungkin lebih banyak atau mungkin mesti install sistem yang lebih canggih gitu sehingga ada biaya yang lebih besar gitu. Jadi semakin banyak value propositions yang mau kita tambahkan itu akan menyangkut ke biaya untuk menghasilkan value propositions itu gitu ya. Dan kalau biayanya naik, maka otomatis harga jualnya juga akan naik. Kalau harga jualnya itu jadi naik, tandanya otomatis segmen customer yang kita targetin sekarang bisa jadi nggak kena ke produk atau jasa kita. Gitu ya teman-teman ya, nangkep ya. Jadi kalau kita tambahin aja value propositionsnya ke dalam bisnis kita masukin aja gitu ya. Yang terjadi adalah biaya produksinya itu pasti jadi bengkak ya, kecuali tentu ada misalnya value propositions tertentu yang misalnya nggak apa ya, mungkin biayanya nggak terlalu besar lah atau bahkan gratis, ada juga sih. Tapi secara general value propositions itu atau untuk menghasilkan sebuah keunikan bisnis itu tuh butuh biaya. Oke. Semakin banyak value propositionsnya, it means biayanya makin besar. Kalau biaya produksinya makin besar, tandanya harga jualnya mesti makin tinggi. Dan kalau itu terjadi, maka segmen customer kita bisa jadi udah nggak kenal lagi sama produk kita. Tandanya kita mesti menyasar ke segmen customer yang lebih di atasnya, yang punya daya beli yang lebih tinggi. Ya, jadi which is kalau itu yang terjadi, tandanya kita jadi menggeser segmen customer kita. Ya, itu bisa terjadi by the way, itu boleh-boleh aja. Tapi itu adalah sebuah approach di mana kita mau naik dalam tanda kutip nih, kita lagi mau naik kelas gitu ya. Kita lagi mau naik kelas gitu. Itulah yang mungkin menjelaskan kalau misalnya saya pengen kasih analogi kayak mobil ya. Nah, jadi kalau kayak mobil nih, kalau teman-teman ingat mungkin ada yang pernah punya ya. Dulu tuh Toyota Avanza ya. Saya masih ingat pertama kali launching dulu banget ya, udah belasan tahun yang lalu. Itu tuh di harga kurang lebih 80-an juta sampai 100 juta gitu ya. Nah, terus kan dengan features-features yang ya terbatas lah saat itu. Nah, kemudian kan mereka melakukan facelift gitu, terus melakukan perbaikan-perbaikan jadi lebih bagus, lebih canggih gitu kan. Nah, tapi yang terjadi adalah gini, dia menambah terus featuresnya atau menambah value propositionsnya sehingga setelah ini udah berapa belas tahun berjalan ya, dari pertama kali Avanza atau Xenia itu pertama kali keluar, sekarang itu mereka udah naik kelas banget ya gitu. Kalau dulu mungkin untuk segmen orang yang baru-baru
pertama kali punya mobil yang mungkin relatively lebih terjangkau, sekarang Avanza udah 200 jutaan gitu ya. Nggak, orang yang pertama kali beli mobil sekarang udah nggak beli Avanza lagi, mungkin belinya misalnya belinya Kayla gitu ya. Modelnya atau Agya gitu ya. Maksudnya yang grade-nya di situ yang 100 jutaan sekian ya. Kalau Avanza itu udah di 200 jutaan. Tandanya karena dia tambahin value propositionsnya makin hari atau makin tahun makin banyak ya, ada features ini, features itu, dari awalnya masih kaleng gitu ya, makin lama udah makin tebel misalnya gitu, atau featuresnya makin lama makin banyak, terus ukuran juga lebih besar dan seterusnya gitu ya teman-teman. Jadi yang dilakukan itu adalah dia nambahin value propositions, tapi otomatis cost-nya jadi naik, jadi harga jualnya juga naik, akhirnya segmen customer-nya pun berubah gitu. Nangkap ya teman-teman ya, gitu ya. Oke. So, itu yang terjadi. Nah, kemudian itulah juga yang menjelaskan kalau masih dalam contoh mobil ya. Kenapa mungkin kalau misalnya kamu mau beli, misalnya contoh mau beli mobil ya. Misalnya kamu susah sekali rasanya ya. Misalnya pengen beli mobil dengan range budget yang kita miliki, tapi pengen beli mobil yang perfect, yang semua features-nya ada. Saya rasa sangat-sangat jarang. Ini contoh ya. Misalnya gini. Let's say kamu pengen beli mobil, anggap aja misalnya harga berapa ya mobil ya, misalnya 300 juta deh ya, misalnya gitu. Kalau kamu pilih merek A, misalnya dia punya features ini, misalnya dia punya featuresnya, ada sunroofnya gitu ya, terus ada kamera belakangnya misalnya gitu, terus tapi nggak ada cruise controlnya misalnya gitu ya, ya kayak kurang nih gitu. Oke, terus kamu compare dengan merek yang B, merek yang B, wah ini dia ada cruise control, bahkan adaptive cruise control lagi misalnya gitu ya. Terus audionya audionya itu bagus ya, udah pakai audio yang premium misalnya gitu. Tapi nah pasti gitu kan, ada tapinya ya, tapi dia misalnya peleknya masih kaleng misalnya gitu, atau tapi airbagnya cuma 2 gitu, sedangkan yang satunya 6, atau tapi nggak ada sunroofnya atau nggak ada panoramic roof gitu ya. Nah ya teman-teman ya, jadi kayaknya kalau misalnya kita punya budget tertentu terus kita pengen beli mobil yang perfect yang punya all the features, itu nggak akan ada. Kenapa gitu? Karena antar satu ATPM dengan ATPM lain, atau antar satu merek dengan merek lain, ya kalau dia masukin semua featuresnya, misalnya kita lagi ngomongin sebuah atau satu segmen market yang misalnya di harga 300 jutaan ya. Terus di harga 300 jutaan itu mobil-mobil yang ada di range itu kalau kita lihat itu biasanya jarang yang misalnya pencetannya ada tombolnya semua gitu, yang bisa dipencet semua. Pasti ada aja yang nggak ada gitu kan, artinya featuresnya nggak dimasukin semua. Kenapa mereka lakukan itu? Kalau misalnya semua featuresnya dimasukin ya, sebetulnya mungkin secara teknologi si merek mobil itu atau si ATPM-nya ada, bisa aja gitu. Atau misalnya di versi luar negerinya ada, tapi kok nggak dimasukin sih ke Indo ya? Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya hal-hal seperti itu ya. Masalahnya begini, kalau semua featuresnya itu dimasukin ke Indo dan bisa gitu ya, sebetulnya mungkin bisa aja, harganya nggak jadi 300 juta lagi ya, mungkin harganya udah jadi 500 juta, which is kalau harganya 500 juta akan ngejar segmen yang lain lagi, yang di atasnya lagi yang punya budgetnya 500 juta gitu. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi si mobil ini ya, antar satu merek dengan merek lain dia kan mesti strategis gitu. Misalnya gini, oke, kita lagi mau bersaing di segmen 300 jutaan gitu ya, terus ini si competitors merek B sama merek C ini featuresnya ini dan ini misalnya gitu. Nah terus si merek A nih mikir kan, oke, kita mau punya diferensiasi seperti apa ya, kalau kita samain, kita buat ya nanti kita jadi terlalu apple to apple. Mungkin kalau gitu biar harga jualnya bisa tetap bersaing, tandanya mungkin features tertentu kita kurangin ya, terus kita tambahin features yang lainnya lagi. Nangkap ya teman-teman ya. Nah itu tuh salah satu prinsip inovasi itu sebetulnya modelnya seperti itu gitu ya. Nah jadi berdasarkan contoh inilah yang saya akan share sama kamu metodenya Blue Ocean Strategy. Jadi metode dari Blue Ocean Strategy ini sebetulnya simple banget. Ada 4 hal yang boleh kita pikirin di dalam value propositions yang kita punya. Kalau tadi saya cerita, anggaplah kita punya 100 liter ya, kotak kapasitas 100 liter. Nah itu kita bisa lakukan 4 hal ini ya. Yang pertama adalah eliminate
Dan yang kedua adalah reduce gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa pikirkan adalah gini, karena kotak yang kita miliki itu terbatas kapasitasnya, let's say cuma 100 liter. Tandanya untuk kita bisa memiliki value propositions yang berbeda, untuk nanti mau bisa ditambahin harus ada yang dikurangin dulu. Nah gitu ya, nangkep ya, prinsipnya gitu ya. Sama kayak tadi saya cerita contoh kayak mobil ATPM, untuk dia mau masukin sebuah features tertentu biar harga jualnya tetap bisa bersaing, tandanya mungkin ada features lain yang dia harus keluarin dari mobilnya dia gitu, dari mereknya dia gitu atau tipenya itu, biar harganya tetap bisa sama gitu, karena udah tahu aiming harganya tuh di harganya sekian misalnya gitu ya. Jadi yang pertama sama kedua itu adalah eliminate dan reduce ya. Jadi eliminate itu mungkin ada features tertentu dari value propositions kita ya yang mau kita hilangin gitu. Jadi atau sebenarnya bukan dari punya kita sih. Kita lagi compare dengan punya competitors gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah gini. Kita lihat value propositionsnya competitors, and then kita mapping ini value propositions si competitorsnya ada apa aja. Kemudian kita pikir nih, waktu kita mau membuat inovasi ada nggak ya yang kita nggak mau pakai dari apa yang sudah mereka punya. Maksudnya kita nggak mau tiru. Misalnya ada yang kita mau hapus aja deh. Nah ya udah kita hapus, itu kita eliminate. Atau mau ada tapi kita kurangin gitu. Nah itu adalah di reduce. Nah jadi anggapan kalau kita melihat atau kita mau berusaha menduplicate kotak value propositionsnya si customer itu, competitors itu. Anggaplah si competitors itu punya 100 liter isi kotak itu, dan yang kita lakukan kita duplicate tapi kemudian kita kurang-kurangin gitu ya. Kita bikin yang mirip nih tapi kita ada yang kurangin. Ada satu features tertentu yang mungkin kita hapus, terus ada features lain yang mungkin kita kurangin. Oke, sehingga let's say waktu kita ngeduplicate si competitors punya value propositions itu, karena udah ada yang dikurangin atau ada yang dihapus, mungkin sekarang kapasitasnya nggak keisi full lagi, mungkin nggak 100 liter lagi, tapi misalnya anggaplah tinggal 60 liter gitu ya, karena ada yang kita kurangin gitu ya value propositions. Nah waktu sudah berkurang, tandanya kita ada kapasitas untuk nambahin lagi gitu ya. Kita punya slot nih, misalnya tadi udah tinggal 60 liter, tandanya kita punya 40 liter yang kita bisa isi ya, which is itu adalah metode ketiga dan keempat, yaitu adalah raise dan create ya. Kalau raise itu adalah kita tambahin, ada nggak yang kita bisa tingkatin featuresnya dari yang sudah ada, jadi kita buat jadi lebih intens lagi atau jadi lebih besar lagi misalnya gitu ya. Kalau tadi saya kasih contoh mobil ya, misalnya raise itu featuresnya misalnya tadinya dari kamera belakang sekarang jadi kamera 360 ya gitu kan, jadi fungsi kamera mundurnya itu jadi bertambah gitu. Atau tadinya sudah soundnya sudah premium ada 10 titik ya, sekarang soundnya itu jadi 16 titik ininya speakernya, wah gitu. Jadi kayak dari sisi soundnya jadi lebih bagus lagi ya, contoh gitu ya. Jadi itu sesuatu yang di raise. Dan satu lagi adalah sesuatu yang kita bisa create ya. Kalau create itu yang sebelumnya nggak ada jadi ada, yang sebelumnya nggak ada jadi ada gitu ya. Nah itu adalah 4 hal yang kita bisa lakukan dalam membuat inovasi. Jadi pertama eliminate, kedua reduce. Nah itu adalah dari value propositions yang dimiliki oleh competitors, kita coba mappingin, terus ada nggak yang kita bisa kurangin dari yang mereka punya atau kita hapus kalian. Kemudian kita pikirin setelah udah berkurang apa yang bisa kita tambahin dan kita bisa bikin baru. Nah jadi kita pakai benchmarknya dari competitors kita atau closest competitors kita gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah kalau udah begitu barulah kita bisa mendapatkan inovasi yang bisa lebih fresh gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa membuat sebuah perbedaan antara bisnis kita dengan bisnis competitors kita gitu ya. Saya kasih sebuah case study yang menurut saya menarik, yaitu case study-nya si GoPro. Nah teman-teman, GoPro ini ya, coba kamu bayangin ya, misalnya waktu GoPro itu lagi ngedevelop produknya ya. Ini kalau kita lihat dengan metode si Blue Ocean Strategy ini tuh kita bisa belajar menurut saya hal yang menarik ya. Jadi gini teman-teman, GoPro itu kan kamera ya, itu kan kamera digital ya. Jadi kalau kita lihat industri kamera digital yang biasa ya, misalnya merek Sony, Canon, Fujifilm gitu ya, Nikon dan lain-lainnya, itu kan mereka saling bersaing ya. Tapi GoPro ya, itu ya sebelum ada kamera-kamera action camera
Cina yang ada ya, itu kan dia kayak stand alone kan, dia tuh berbeda banget ya. Jadi teman-teman yang GoPro lakukan itu, waktu dia masuk ke dalam industri kamera, dia tuh sebetulnya menerapkan si prinsip ini, ada eliminate, reduce, raise, dan create. Nah, apa yang di eliminate? Jadi yang di eliminate itu adalah dia tuh nggak ada pilihan-pilihan lensa ya. Teman-teman kalau misalnya beli kamera digital yang biasa, itu kan biasa lensanya bisa diganti-ganti ya. Nah, itu pilihan lensa tuh nggak ada. Kalau kita beli GoPro ya udah kameranya udah bentuknya udah built-in, udah jebret ya udah, tinggal pilih. Ya udah kita pilih mau model begitu ya udah take it or leave it kan gitu. Jadi dia hapus lens optionsnya dihapus. Oke, jadi ada yang di-eliminate kan. Oke, jadi ada features yang di-eliminate. Nah, kemudian ada features lagi yang dia reduce atau dia kurangin. Nah, coba teman-teman bisa kebayang nggak bentuknya GoPro kayak gimana? Kemudian kamu compare dengan kamera-kamera konvensional ya, yang digital kamera ya. Yang berkurang apa? Satu, dari ukurannya dia buat jadi lebih kecil, oke. It means tandanya ada fungsi-fungsi yang lebih berkurang ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang dia kurangin, satu. Kemudian button-buttonnya juga dia kurangin gitu ya. Terus display size-nya juga dia kurangin ya. Jadi banyak features yang dia kurangin, jadinya ukurannya itu jadi lebih compact ya. Itu yang dia lakukan. Jadi dia reduce ya. Jadi dia reduce banyak features yang dia kurangin ya. Jadi benar-benar ukurannya bisa reduce. Oke. Nah, setelah dia mengurangi dan mengeliminate berbagai jenis features ya dari sebuah dari sebuah kamera digital, yang mereka lakukan berikutnya adalah raise ya. Yang di raise jadi ada sesuatu features yang ditambahin gitu. Nah, misalnya ya contoh functionnya nih, kalau si GoPro itu dia kan modelnya tuh cloud transfer ya. Jadi bisa ditransfer data fotonya atau videonya gitu, itu ditransfer via cloud ya, atau via wifi atau bluetooth misalnya gitu. Jadi ada features yang ditambahin atau dibuat let's say lebih canggih daripada kamera digital konvensional yang ada di market, yaitu contohnya misalnya gitu raise. Dan satu lagi dia membuat create ya. Jadi dia create ya, yang keempat kan eliminate, reduce, raise, and create. Nah, apa yang dia create? Yang dia create itu adalah action cam style kan. Jadi modelnya itu lensanya memang cuma satu, tapi model yang wide gitu ya. Dan bukan untuk dipencet foto atau pencet video ceklik gitu, tapi bukan, maksudnya dalam arti bukan untuk handheld ya, tapi untuk dipasang di berbagai tempat yang memang sudah disiapin mountingnya ya. Mau dipasang di helm bisa ya, mau dipasang di mobil bisa, mau dipasang di skateboard lah, mau dipasang di sepeda ya, modelnya emang untuk mounting ya gitu. Jadi untuk dijepit di di satu area tertentu ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah dia membuat sebuah segmen baru ya. GoPro menghapus feature-feature tertentu, ada yang ditambah maupun dibuat baru. Jadi kalau kita compare let's say GoPro dengan kamera konvensional yang ada di market, harga jualnya tuh ya GoPro bukannya kayak tiba-tiba aujubillah kayak out of this world gitu kan, yang sampai puluhan ratusan juta kan, enggak. Harganya ya menurut saya ya tergantung kita compare dengan kamera digital yang mana ya. Tapi menurut saya mirip-mirip lah, orang yang punya budget untuk beli kamera digital bisa juga beli kamera GoPro dan sebaliknya ya. Jadi harganya mungkin relatively sama lah ya dengan kamera digital yang konvensional gitu. Tapi yang dilakukan justru sebetulnya membuat segmen baru dengan inovasi yang dibuat. Jadi segmennya itu kan adalah segmen di mana orang-orang yang mau merekam actionnya dia gitu ya. Merekam actionnya di mana, ada yang mau terjun payung, ada yang naik sepeda, ada yang nyelam gitu ya. Jadi model-model begitu itu pakainya GoPro ya. Jadi sama-sama kamera digital tapi beda kan. Kalau kamera digital konvensional kan misalnya untuk foto event gitu ya, untuk nge-shoot video gitu. Yang ini fungsinya beda. Sama-sama kamera digital tapi inovasi yang dia buat dengan melakukan eliminate, reduce, raise, and create itu jadi menghasilkan sebuah kamera yang baru dan bahkan untuk segmen customer yang baru. Nah, sekarang dengan prinsip yang sama, coba deh kamu boleh implementasiin buat bisnis kamu. Jadi kamu coba cek value propositions dari closest competitors kamu petain gitu, dan kamu pikirin nih mereka tuh punya value propositions-nya tuh apa aja. Dari situ setelah kamu petain, kamu bisa cek
kira-kira value propositions yang mereka punya itu ada nggak yang bisa di-eliminate ya, ada yang bisa dihapus, ada nggak yang bisa di-reduce atau kita kurangin ya. Kemudian mana yang karena udah di-reduce ataupun di-eliminate, tanda kita punya slot nih ya untuk kita bisa tambahin sesuatu, ataupun kita mau buat sesuatu atau features yang baru bukan dari yang existing ditambahin saja, tapi kita buatin atau nambahin features baru. Dan voila itu akan menjadi ide inovasi baru yang bisa kamu explore lebih lanjut untuk bisnis kamu. Oke, so itulah cara berinovasi tipis-tipis ya, yang mudah dan bisa segera kamu coba. Kamu boleh segera terapkan di dalam bisnis kamu, dan kalau ada pertanyaan boleh drop DM ya ke @michaelhandy. Selamat mencoba. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Kalau kamu punya teman yang rasanya tuh stuck dalam inovasi, kamu please bisa share episode ini agar mereka juga bisa mendapatkan inspirasi yang sama. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.